Shalom. Selamat pagi. Ya, puji Tuhan. Saya berterima kasih pada Tuhan Yesus. Saya berterima kasih pada Bapak Bupati Dr. Ampera bersama Ibu dan juga panitia. Terima kasih pada hamba Tuhan juga. Ya, puji nama Tuhan. Bapak dan Ibu, ya sebelum saya mulai firman, namanya saya perkenalkan diri. Nama saya Evangelis Hendrik Reverti. Saya orang Kalbar ya, Kalimantan Barat. Tapi saya ada kesini beberapa kali ya. Saya tertarik sekali dengan daerah sini, khususnya dalam hal rohani dan gereja ya. Dan saya bersyukur saya bisa Tuhan kasih kesempatan untuk melayani di sini ya, puji Tuhan. Saya dikasih tema yang judulnya yang mendahului kamu ke Galilea, jangan takut. Tapi saya akan membahasnya nanti sore. Di pagi ini saya akan membahas tentang sesuatu yang Bapak dan Ibu akan dapatkan berkat, yaitu tentang nama Yesus. Ya, nama Yesus saya akan bahas itu ya, berhubung dengan pelayanan pelepasan dan kesembuhan ya. Bapak dan Ibu buka Alkitab Anda di Lukas pasal 1. Lukas pasal 1 ayat 31 sampai dengan 33. Kita akan lihat itu ada tertulis begini. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Jangan baik ini. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. 33. Dan dia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan ini luar biasa. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Bapak dan Ibu, kenapa saya bawa tentang topik ini? Karena banyak kita orang Kristen, kita sudah tahu tentang nama Yesus ya. Tapi yang saya mau beritakan di sini adalah Anda harus menggali lebih dalam. Apa sih itu nama Yesus? Yang pertama, saya akan membahas bahwa nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Dan Bapak dan Ibu sudah baca di Lukas pasal 1 ayat 31 sampai 33. Di sini sudah dikatakan sebelum Tuhan Yesus lahir lewat rahim Maria, dikatakan bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki, dan sudah dikasih tahu hendaklah dinamakan Yesus nama dia. Nah, di 32 dikatakan Yesus ini akan menjadi besar, dan Yesus ini akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan dengar baik, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Jadi dikasih tahu bahwa Yesus dikaruniakan tahta Daud bapa leluhurnya. Dan yang 33 sangat menarik. Yesus akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub, yaitu Israel. Dan kerajaan Yesus tidak sebentar. Kerajaan Yesus dikatakan di sini tidak akan berkesudahan. Ada amin? Ada amin? Bapak dan Ibu, Anda adalah anak Tuhan hari ini. Ada amin? Saya mau berkata begini, nama Yesus itu nama berkuasa. Nama yang dia bisa namanya besar. Ada orang yang punya nama berkuasa gini, karena dia telah mencapainya. Jadi dia dapat sebuah prestasi atau apapun. Dan nama itu juga, kalau nama itu bisa besar karena nama itu dianugerahkan. Dan ada juga nama yang besar karena nama itu diwariskan. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu tentang nama Yesus. Banyak kita tidak mengetahui dengan dalam bahwa nama Yesus itu nama yang berkuasa. Sehingga sedikit cuma hanya doa, ya dalam nama Yesus, amin. Ya seperti biasa. Padahal di dalam nama itu, kalau Bapak dan Ibu tahu itu nama berkuasa. Contoh, saya kasih contoh Bapak Ibu. Begini. Kalau saya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya saya dulu dari latar belakang orang tidak benar,
Saya orang Natal, saya punya kelompok dan saya punya pemimpin. Sebut aja pemimpinnya itu namanya Andi. Dan Andi ini dia itu apa ya? Maksudnya dia punya prestasi dalam dunia kejahatan. Jadi kalau orang di gang itu sebut kenal sama Andi. Andi itu ya, kok tahu semua. Jadi dengan namanya saja sudah agak gentar. Belum ketemu orangnya, Pak Bu. Nah, saya ambil ilustrasi ini untuk kita tahu bahwa kalau dikatakan nama Yesus itu nama berkuasa, lawan kita belum ketemu, sudah dengar nama Yesus, harusnya gentar dan betul. Ada amin. Tapi seringkali nama itu tidak tidak dapat dengan tepat dalam hati kita bahwa nama itu berkuasa. Gini, kalau kita memakai nama Yesus, pastinya kuasa itu kita akan rasakan. Saya ulangi, kalau kita pakai nama Yesus, kita berhak, Pak Bu. Kita kan anak Tuhan. Kita punya hak, kita punya kebebasan untuk pakai nama itu. Kalau kita pakai nama tersebut, kuasanya, dampaknya itu kita rasakan. Ya. Lalu gini, Yesus seringkali ibaratnya gini loh, Pak Bu. Dia kasih sebuah cek kosong ke kita. Nah, banyak orang, khususnya kita hamba Tuhan, saya bilang kita hamba Tuhan, termasuk saya, dikasih cek kosong. Yesus dikasih cek kosong itu buat kita. Terserah kita tulis angkanya berapa, dicek. Tapi maaf kata, seringkali kita menulisnya cuma 100.000, 500.000. Tulisnya maaf, kalau flu pilet disembuhkan, kanker, oh tidak, jangan tulis itu, jangan. Tumor, jangan. Tumor itu urusannya rumah sakit di Singapura atau di China. Nah, lalu apa? Suami yang tidak pulang, oh jangan tulis itu. Itu dukun yang bisa melakukannya. Kata siapa? Saya punya video. Ada suaminya kabur. Saya waktu pelayanan di daerah Batin juga. Daerah mana itu saya lupa. Saya panggil. Saya bilang, pulang kamu. Saya sebut namanya. Emangnya dukun saja yang bisa melakukan itu? Nama Yesus lebih berkuasa dari kuasa setan. Amin. Amin. Pak Bu, saya sudah pakai nama itu sudah berulang kali dalam pelayanan saya di pedalaman Kalimantan Barat. Pak Bu, begini, Yesus kasih Anda cek kosong. Dia mau Anda, dia berani ambil pulpen Anda dan isi apa yang Anda berani utarakan di cek itu. Nama Yesus, nama yang berkuasa. Itu pertama. Saya masuk pembahasan yang kedua. Yang kedua begini, semua lutut yang ada di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi. Di bawah bumi itu apa? Kuasa setan. Banyak orang memperkirakan neraka itu ada di bawah bumi. Banyak orang memperkirakan, tapi saya nggak bilang itu begitu. Ya, banyak orang yang memperkirakan, saya bilang itu. Jadi di atas langit, di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi. Kita lihat firman Tuhan di Filipi. Kita akan lihat di Filipi pasal 2. Buka Alkitab Anda. Filipi pasal 2 ayat 10. Sudah terbuka? Katakan amin. Oke. Saya akan bacakan. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Jadi semua tekuk lutut sama nama Yesus. Tidak ada yang bisa tahan ketika dengar nama Yesus. Jadi pasti tekuk lutut. Pasti dia itu menyerah. Kalau tekuk lutut, kalau dalam dunia peperangan, bangsa ini melawan bangsa ini, tekuk lutut itu artinya dia surrender, benar-benar dia menyerah, dia angkat tangan. Jadi kalau dia sampai tekuk lutut, semua otoritas apapun yang ada di situ
bisa pindah ke dia. Contoh, kita bilang peperangan, misalnya bangsa A lawan bangsa B. Bangsa A menang, yang B terkutuk. Maka yang B ini harus menyerahkan semuanya kepada yang A. Biasanya kan begitu, Pak Bu. Kita lihat firman-Nya di Kolose. Kolose pasal 2 ayat 15. 14 dulu. Berhubung dengan Paskah. Dengan menghapuskan surah hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakan yang memandukan pada kayu salib. 15. Ia telah melucuti dengan baik pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka total umum dalam kebenaran atas mereka. Maksudnya itu, Pak Bu, itu kuasa setan, pemerintahnya, semua penguasanya, itu petara para langit dan lain sebagainya. Itu dia punya power, dilucut. Jadi malah dibilang menjadikan mereka tontonan umum dalam kebenaran atas mereka. Artinya kuasa setan, kuasa jahat dikalahkan, dipermalukan. Kalau Bapak dan Ibu lihat bangsa Romawi, dia menyalibkan orang itu, dia mempermalukan. Dibikin telanjang disalib. Dia orang banyak melihat. Nama Yesus membuat semua bertekuk lutut. Semua menyerah. Bapak dan Ibu harus percaya, nama itu punya otoritas. Ya, nama itu punya otoritas. Kiri, saya kasih contoh. Nama Yesus membuat langit di atas bumi dan di bawah bumi tekuk lutut. Saya kasih contoh ya Pak ya, saya kasih contoh. Misalnya kita dalam sebuah acara mau ibadah, seperti kami di Kalimantan Barat. Yang sering terjadi itu masalah mati lampu di kampung. Saya nggak tahu apa yang terjadi. Yang sering juga terjadi adalah hujan. Hujan di Kalimantan itu memang agak berbeda dengan hujan di Jakarta. Hujannya itu sangat keras. Pak Bu, kalau bicara ibadah, saya maunya itu jangan terhalangi. Jadi ketika lagi hujan lebat, saya tidak mau membiarkan hujan itu menggagalkan ibadah yang ada. Jangan baik. Kalau pendeta yang lain, teman-teman yang lain begitu silakan. Tapi saya tidak pernah mau biarkan hujan itu membuat sedikit bangku yang terisi. Yang lainnya pada tak datang. Alasannya apa? Hujan tak datang. Jadi dengan berani otoritas dari Yesus yang saya percaya, dia bisa membuat semua bertekuk lutut. Jadi langit yang kasih hujan. Saya kasih perintah bahwa hujan harus berhenti. Dan itu sering kali saya lihat. Ada kalanya memang Tuhan izinkan kita sudah berdoa dan kita tak hujan, tapi tidak deras, tapi dia gerimis. Ada kemarin saya waktu di pelayanan di Kalbar, itu sangat lucu sekali. Hujan deras, kami lihat, aduh sebentar lagi kami sudah mau pergi ibadah. Lalu saya dan istri saya buka jendela itu di motor. Saya hadapkan tangan saya, nama istri saya. Saya bilang, di dalam nama Yesus hujan kamu berhenti. Itu lucu sekali, hujannya kan deras, Pak Bu. Seperti ada orang ambil remote, dia pencet langsung habis hujannya. Biasa kan reda, rintik baru selesaikan. Ini enggak, langsung selesai. Pak Bu, kan Alkitab sudah mengatakan yang di langit bertekuk lutut dengan nama Yesus. Lalu Bapak Ibu kan bertanya, oh itu milik hamba Tuhan kan? Tidak. Nama Yesus milik setiap anak Tuhan. Amin. Ada amin di belakang. Tetapi seringkali nama itu tidak dipakai. Dibiarkan aja hujan, dibiarkan apa dan sebagainya. Harusnya anak Tuhan tahu bahwa nama itu berotoritas, nama itu punya power, sehingga nama itu bisa membuat langit pun tunduk. Oke, yang lain lagi ya. Di atas bumi.
Saya kasih contoh apa ya? Di atas bumi, berarti kehidupan manusia lah. Udahlah. Saya ingat dulu peristiwa apa ya? Saya mau cerita. Saya ingat ada seorang ibu kemarin. Dia datang pakai kursi roda. Masih bisa berdiri, cuma susah untuk berjalan. Masih bisa berdiri. Saya nggak bilang dia lumpuh total. Tidak, dia masih bisa berjalan. Terakhir saya ketemu dia kemarin, saya lihat dia di kursi roda pada 2 tahun yang lalu dia sehat saja. Rupanya pengapuran, sudah tua. Nah, Bapak dan Ibu kalau tahu, Bapak dan Ibu lihat begitu, ilmu pengetahuan kan ngomong sudah tua, dan memang pasti begitu. Kalau saya percaya, saya tahu, tapi saya mau ngomong sebentar dulu. Ada nama yang berkuasa yang bisa memutarbalikkan fakta yang kamu percaya dan kamu lihat di dunia ini. Saya panggil dia ke depan. Dia waktu altar dia mau maju. Saya pikir itulah iman dia. Kalau dia nggak mau maju, berarti itulah iman dia. Dia nggak mau maju. Kalau dia percaya dokter yang mampu sembuhkan dia, ya udah puji Tuhan. Ke sana saja, nggak apa-apa. Kalau dia percaya Yesus yang mampu menyembuhkan dia, nama Yesus yang mampu menyembuhkan dia maju. Doanya simpel, cuma pegang-pegang di lutut dia. Dengan nama Yesus. Dengan nama Yesus. Setelah itu pulang, kursi roda dia nggak mau pakai lagi, dibuang. Dan dia bilang, kamu tahu nggak? Saya sekarang sudah sembuh. Wih, saya aja surprise. Oh, Tuhan segitu cepatnya bekerja. Dan dengan baik, Bapak dia bekerja. Cuma saat itu. Oke, kita buktikan. Saya dari kampung dia, saya naiknya ke arah Kapos Hulu. Ya, di Kalbar juga ada namanya Kapos Hulu. Jadi Kalteng juga ada. Saya naik ke atas, saya kurang lebih seminggu lebih pulang. Dengan baik, seminggu lebih pulang. Saya bertamu lagi ke rumah dia. Dan saya lihat, tetap sama. Sembuh. Berarti, nama Yesus berkuasa. Ada amin. Ada amin. Dan saya lihat sendiri, Pak, kalau memang Bapak Debu bilang sembuh seketika itu dan kumat lagi, berarti saya seminggu lebih saya balik lagi, oh tetap di situ. Rupanya cuma sesaat sembuh itu. Tidak. Yang saya percaya, kalau Yesus menyembuhkan, Yesus bikin permanen. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Ada seorang ibu, orang Dayak. Kalau kami di situ pelayanan banyak orang Ahe namanya. Orang Dayak suku Ahe. Maju ke depan. Dia minta didoa. Rupanya ada bekas operasi yang berbulan-bulan gak sembuh. Sakit. Saya doakan. Kemudian setelah itu saya dengar gimana luka operasi itu. Sakit lagi. Dicari-cari mana sakitnya, hilang. Siapa yang bisa melakukan itu? Nama Yesus. Nama Hendrik nggak bisa, nggak mampu. Hanya nama Yesus yang punya power, otoritas membuat yang di atas bumi, semua kehidupan yang ada bisa berubah. Bapak dan Ibu seringkali kan kita matanya kan melihat fakta. Ada melihat fakta bahwa lepra, kusta nggak bisa disembuhkan. Ada melihat juga TBC begini. Ada melihat juga sakit ginjal dan sebagainya. Gini Pak, sebentar. Saya punya video kesaksian, tapi saya nggak mau putar sini. Waktunya nanti akan mepet. Saya punya video kesaksian ada seorang bapak-bapak orang PNS di bagian apa yang saya lupa. Pokoknya dia orang PNS di daerah Sumba. Itu dia datang ke depan. Dia bilang, Pak, saya ini sakit ginjal. Pikiran saya kalau sakit ginjal itu ada penyakit yang parah. Sebab kalau yang parah, yang saya tahu secara medis, harus cuci darah. Seminggu tergantung berapa parahnya. Ya, kalau seminggu ya saya tahu ada yang 2 kali, 3 kali. Kalau tidak dicuci darah, ini muka bisa hitam. Kenapa? Itu darah kotor memenuhi di sini. Dan itu sangat berbahaya. Itu sangat berbahaya, Pak. Ini Bapak sakit ginjal. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi yang saya tahu bahwa Bapak ini menderita sakit ginjal. Lalu di dalam ginjalnya itu ada batu ginjal rupanya. Jadi waktu akal
Ini Bapak maju. Saya juga nggak mau pusing Pak. Ketika saya mendoakan orang, saya doakan orang dengan nama Yesus. Sebab saya tahu itu nama berkuasa. Jadi saya pegang-pegang itu, dia punya ginjal. Sehari nggak terjadi apa-apa, 2 hari. Waktu dia mau pergi ke toilet, itu kayak kebelet dia, ini ke belakang. Habis ketika dia buang air kecil, maaf, keluar batu ginjalnya. Setelah keluar, penyakitnya hilang. Secara medis, kamu harus dilaksanakan. Secara medis, kamu harus bayar 2 juta. Secara medis, kamu harus begini perawatan, minum obat dan sebagainya. Bisa sembuh, tapi sudah secara medis. Pak Bu, sekarang saya mau bertanya, kalau ada yang muda di dalam Tuhan, kenapa kita nggak mau lainnya? Kenapa kita mau memilih jalan dunia saja? Faktanya orang senang memilih jalan dunia. Pak Bu, yang saya tadi bawa kesaksian itu semua, itu ada orang-orang tidak mampu. Kalau dia seorang miliarder, punya uang, punya harta, bisnisnya banyak, misalnya dia terbang ke Singapura, dia nggak perlu mengandalkan Tuhan. Dia nggak perlu mengandalkan nama Yesus. Nama Yesus ada dalam hatinya, dia koleksi. Maaf, dia koleksi. Nama itu dia koleksi. Setiap minggu datang ibadah, dia koleksi. Cuma begini, orang sudah mari memuji Tuhan, dia cuma begini. Orang kita sudah bersungguh-sungguh berdoa, sudah kita gimana, dia cuma. Saya lihat orang begitu. Kamu kehilangan Tuhan. Kamu kehilangan Tuhan, saya mau bilang dari tempat ini. Kamu kehilangan Tuhan. Tahu nggak Pak Bu, bahwa kamu kalau dapat Yesus, kau dapat hidup yang kekal. Pertama. Yang kedua, kau dapat Yesus, kau dapat segalanya. Apa segalanya? Kesehatan, keluarga bahagia. Pak, kaya bukan jaminan loh, rumah tanggamu nggak bertengkar. Kaya bukan jaminan loh, kamu nggak akan selingkuh atau pasanganmu selingkuh. Saya hamba Tuhan sudah melayani lebih dari 10 tahun. Dulu nggak punya apa-apa orang itu. Ketika sudah punya apa-apa, banyak tingkah. Akhirnya selingkuh. Makanya saya bilang, kalau Anda dapat Yesus, Anda dapat semua. Jangan cuma cari Yesus kalau lagi kepepet. Cari Yesus ketika dukun nggak bisa tolong, ini nggak bisa tolong, itu nggak bisa tolong. Baru alternatif terakhir cari Yesus. Aduh, tadi kau anggap Yesus lah. Saya mau cari Yesus paling pertama di saat saya lagi susah, lagi sakit, lagi nggak mampu atau apapun. Nanti yang lain-lainnya baru saya cari kemudian. Artinya utamakan Yesus. Kalau Bapak dan Ibu mengutamakan Yesus, hidupmu masih nggak jauh dari berkat Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu terkasih. Yang berikutnya begini. Nama itu yang terakhir milik anak Tuhan. Nama itu kan berkuasa pertama. Nama itu membuat semua bertekuk lutut yang ada di langit, di atas bumi, dan yang di bawah bumi. Yang ketiga, nama itu milik kita, anak-anak Tuhan. Saya tunjukkan ayatnya. Di Markus pasal yang ke-9, ayat 39. Markus pasal 9 ayat 39 dikatakan, tetapi kata Yesus, jangan kamu cegah dia, seperti tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Ini Yesus katakan ketika Yohanes bilang ada orang yang ngusir setan dengan nama Yesus. Dengan nama Yesus. Jadi dengan nama Yesus orang itu bisa mengusir setan. Yang berikutnya, nama Yesus dipakai untuk sembuhkan orang sakit di Kisah Para Rasul pasalnya yang ketiga ayat yang ke-6. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Nah, itu nama itu diberikan buat kita untuk kesembuhan. Berikutnya, nama itu untuk permohonan dan doa. Yohanes pasal ke-16 ayatnya ke-23. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-23. Saya akan bacakan. Dan pada hari itu
anak-anak Tuhan. Nama itu diberikan supaya dalam kehidupan ini Anda menghadapi masalah, Anda mengalami sakit penyakit, Anda mengalami kekurangan hal uang, finansial, Anda punya masalah apapun sebenarnya, Bapak dan Ibu terkasih bisa pakai nama itu. Nama itu akan menolong Anda, menyelamatkan Anda, dan membuat semuanya beres. Itu yang saya percaya. Makanya saya selalu mengagungkan nama Yesus. Sebab saya tahu nama Yesus itu nama berkuasa pertama. Nama yang kedua membuat semua menyerah, terlutut, termasuk sakit penyakit, termasuk semua masalah rumit dalam rumah tangga. Nama itu yang berikutnya menjadi milik kita, anak-anak Tuhan, yaitu orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Amin. Tutup mata kita, doa. Dalam nama Yesus, amin. Di dalam tubuh, aku berkata ada kuasa nama Yesus, sembuh. Dalam nama Yesus, asma, Tuhan jamah, Tuhan pulih dan asma. Semua yang ada di paru-paru, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Dan kuasa nama Yesus, kuasa Tuhan, kuasa Tuhan turun atas kamu, jamah dan pulihkan kamu. Mata minus, dalam nama Yesus, Tuhan tahu, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Dalam nama Yesus, amin. Ibu ada apa? Cepat. Yuk. Aku berdoa di kandungan. Di dalam nama Yesus, kuasa itu hancur sekarang. Kuasa nama Yesus hancurkan itu sekarang. Dan aku berdoa sembuh, pulih. Mengakulah di kaki, Tuhan jamah. Dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan kamu, Tuhan sembuhkan kamu. Dalam nama Yesus, semua yang bermasalah tubuhmu, Tuhan jamah sekarang, Tuhan pulihkan. Dalam nama Yesus, amin. Dan itu cepat. Setelah aku mendapat jamah tulang Tuhan sembuhkan dan sakit lagi. Apapun yang menyebabkan sakit dan ketika ini aku bebaskan dengan Yesus, dengan Yesus. Kesembuhan Tuhan turun atas kamu sekarang. Kesembuhan Tuhan turun atas kamu sekarang. Di dalam nama Yesus kuasa Tuhan sangat tinggi. Amin. Bapak, Ibu ada apa? Tidak masuk dari kata. Benar? Tuhan kasih tahu saya rogai pikiran. Tutup mata. Dalam nama Yesus, aku berdoa obat pikiran. Tuhan angkat. Kuasa nama Yesus ketika melalui akan tensimu normal. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terjadilah semua atas kamu sekarang. Kamu sembuh. Kamu pulih. Tensimu normal. Kamu ada desasi lagi. Amin. Ibu kenapa? Tidak bisa mengenal. Tidak bisa berbicara. Oke, ibu siapa namanya? Aura. Dalam nama Yesus, aku jamah lehermu. Semua yang mengikat lehermu, aku bilang lepas kuasanya, lepas kuasanya, lepas kuasanya. Dan yang tak bisa mendengar, aku berdoa jadilah kau bisa mendengar. Dalam nama Yesus, suara Tuhan, aku perintahkan kuasa itu menjaga telingamu. Sembuh, sembuh, sembuh dalam nama Yesus. Normal pendengaran. Amin. Kenapa? Operasi apa? Apa? Oke. Ini orang tua. Usia berapa? Masih muda. Oke. 17 tahun ya? Namamu siapa? Sini ya. Kau percaya Tuhan kamu sembuhkan kamu. Tuhan akan menciptakan kamu cacat dengan baik. Tuhan Yesus akan menciptakan kamu cacat. Kamu percaya? Kamu percaya? Kalau kamu percaya, kita berdoa sekarang. Tutup mata. Sini sesuai kamu percaya, kau terima bahwa Yesus menjadikan kamu sempurna.
berdoa, tanganmu Tuhan pulihkan. Kaki juga dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan. Berbicara, bicara. Kuasa Tuhan. Dapat kuasa Tuhan. Dapat. Aku berdoa semua yang ada di sel-sel otak jadinya apapun di dalam nama Yesus, ketika bersumpah tangan kesembuhan Tuhan turun ke sekitarmu, pulihkan kamu. Dan aku berdoa sini kamu ada orang tua, kamu sehat, kamu baik, semua penyakitmu yang diciptakan oleh iblis kamu, aku berkata dihancurkan, kamu sembuh dalam nama Yesus. Dengan nama Yesus aku sembuhkan kamu. Kita berdoa ya, kita lihat Yesus melakukan apa. Berkasih jalan dalam nama Yesus. Aku berdoa kuasa nama Yesus kami menjadi ketika berpegang harapan Tuhan menghancurkan semua hukum yang ada, dan jadilah kamu sehat, jadilah kamu sembuh dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Bapak aku berdoa Tuhan lakukan mujizat dalam hamba kuasa aku berdoa pada pagi dihancurkan kuasa, dihancurkan kuasa dalam nama Yesus. Aku berkatakan nama yang tak pernah gagal bicara bagi aku berdoa dalam nama Yesus. Aku berdoa Tuhan kolesterol sakit apapun Tuhan lakukan penyembuhan, karena dari Yesus kamu sembuhkan Allah. Dan aku berdoa di kuasa nama Yesus, nama hebat itu turunlah kesembuhan atas hamba kami, hidupnya, tubuhnya sehat dalam berkarya. Tuhan berkati dalam Yesus. Aku berikan kesembuhan turun atas hamba, kesembuhan pada milik dia dalam nama Yesus. Percaya kuasa nama Yesus. Kamu berdoa Tuhan, semua sakit penyakit keluar, keluar semua sakit penyakit, semua penyakit kulit ada apa-apa. Kalau orang sakit kusta yang mampu disembuhkan, kamu cuma begini. Kuasa nama Yesus, jangan pulihkan, jangan pulihkan, jangan pulihkan. Dalam nama Yesus, kuasa nama Yesus, pulihkan semua masa yang mengingatkan. Lepas, lepas, lepas. Kuasa itu patahkan, hancur, dan jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu. Tubuhmu adalah dari suci Allah. Semua itu sakit penyakit keluar dari tubuhmu. Semua bentuk kanker kulit atau kanker apapun dalam tubuhmu, aku berdoa bebas, bebas. Lepas, lepas, lepas masalah Tuhan sembuhkan. Dalam nama Yesus, amin. Bapak katakan, kuasa, jangan akan pulihkan, sembuhkan. Aku percaya kau dapat melakukan itu, dan aku tidak membatasi kuasa Tuhan. Maka akan ini dengan nama Yesus. Dan berdoa kaki yang sakit memulihkan Bapak Yesus ini dia bilang dia percaya sama kamu sesuai dia percaya dia dapat. Kalau